Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sari dengan NIM 859444712 dari jurusan PG PAUD. Nah, saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi. Ontologi merupakan ilmu yang menelaah apa dasar ilmu atau wawasan objektif yang kerap kali dengan cara terkenal oleh banyak orang dengan wawasan bukti logis atau bukti deduktif serta realitas empiris yang tidak terbebas dari anggapan ilmu mengenai apa serta gimana. Ontologi ilmu menghalangi diri pada ruang kajian keilmuan yang bisa dikatakan orang dengan cara logis serta dapat dicermati lewat panca indera manusia. Ilmu wawasan ditinjau dengan cara ontologi, hingga pembahasannya ontologi melaksanakan pengecekan, melaksanakan analisa kepada ilmu wawasan bersumber pada apakah ilmu wawasan itu betul-betul terdapat ataupun tidak terdapat. Ontologi merupakan ilmu yang mengulas mengenai dasar yang ada, ialah ultimate reality, bagus yang berupa jasmani atau konkret, rohani atau abstrak. Filsafat ilmu pengetahuan ontologi mengulas tentang materi, khusus maupun umum serta berupaya mencari inti yang ada dalam tiap realita. Ontologi menyelidiki hakikat mendasar dari apa yang nyata dari berbagai cara, di mana kategori-kategori logis yang berbeda, objek fisik, universal, serta abstrak, dikatakan ada dalam kerangka kerja tradisional. Ontologi juga dapat dipahami sebagai cabang ilmu filsafat yang menyelidiki status realitas sesuatu, misalnya apakah objek persepsi atau persepsi kita itu nyata atau ilusi, apakah engkau itu nyata, apakah pikiran itu nyata, dan juga menyelidiki seperti apa realitas yang mungkin oleh sesuatu, misalnya apakah realitas yang dimiliki oleh angka-angka, persepsi, dan pikiran, dan menyelidiki realitas yang menentukan apa yang kita sebut dengan realitas. Dari beberapa definisi yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa ontologi mengandung makna pengetahuan tentang apa yang ada, sedangkan epistemologi membahas tentang dasar, sumber, karakteristik, kebenaran, cara pengetahuan diperoleh. Epistemologi mempromosikan ilmu pengetahuan. Epistemologi membahas teori tentang pengetahuan, memiliki sifat, sumber, dan batasan pengetahuan, serta cara manusia mendapatkan pemahaman terkait dunia. Epistemologi melibatkan beberapa pernyataan yang perlu dijawab seperti apa itu ilmu, dari mana asalnya, apa sumbernya, bagaimana sifatnya, cara membangun ilmu yang benar dan tepat, apa sebenarnya kebenaran itu, apakah kita bisa mencapai pengetahuan yang benar, apa yang bisa kita ketahui, dan sejauh mana batasan pengetahuan itu. Di sisi lain, Muhammad Amin Abdullah berpendapat bahwa kajian tentang epistemologi seringkali hanya terbatas pada analisa konseptual mengenai dasar dan sumber ilmu secara filosofis, dan aksiologis merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari tentang nilai atau mutu. Kata ini berasal dari Yunani, di mana aksios berarti nilai atau kepatutan, dan logos berarti ilmu, pengetahuan, atau kajian. Dalam aksiologis, nilai dianggap sebagai ide yang tidak tampak yang digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk. Fourier-Stuart menjelaskan bahwa aksiologi adalah teori tentang nilai yang berkaitan dengan manfaat ilmu pengetahuan yang terhubung dengan etika serta memerlukan tanggung jawab sosial untuk menciptakan peradaban. Bremen mengkategorikan aksiologi menjadi 3 segmen. Satu, menghasilkan etika, ungkapan keindahan menghasilkan estetika, dan kehidupan sosial politik yang menghasilkan filsafat sosial politik. Keterkaitan dari ketiga bidang filsafat tersebut yaitu ontologi membahas tentang penelitian mengenai eksistensi dan sifat dan realitas hubungan entitas yang ada dan bagaimana hubungan entitas tersebut. Epistemologi membahas tentang teori tentang pengetahuan, menyelidiki sifat, sumber, dan batasan pengetahuan serta cara manusia mendapatkan pemahaman terkait dunia. Aksiologi berfokus pada nilai etika, yaitu mempelajari apa yang dianggap baik atau buruk pada tindakan atau keputusan moral manusia. Dari ketiga hal tersebut, membentuk pandangan dunia yang menyeluruh, mempengaruhi berbagai bidang ilmu, termasuk sains dan humaniora atau kemanusiaan. Memahami inti dari ketiga aliran ini penting untuk meneliti pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang mengarahkan kepada kehidupan manusia. Sistematika dalam ketiga bidang aliran filsafat tersebut akan memperoleh pengetahuan, membahas tentang hakikat, dan melahirkan nilai dan membahas tentang guna pengetahuan. Mempelajari ketiga hal tersebut penting untuk memahami filsafat yang begitu luas dari luar lingkup dan pembahasannya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.